Pemirsa, Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi memutuskan untuk memberhentikan secara tidak hormat Akil Mukhtar sebagai Hakim Konstitusi sekaligus Ketua MK. Pemberhentian ini dilakukan karena Akil dinyatakan terbukti melanggar kode etik dan pedoman perilaku hakim. Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi Jumat siang mengumumkan hasil sidang pelanggaran kode etik yang dilakukan Ketua MK nonaktif Akil Mukhtar. Pengumuman ini disampaikan Ketua Majelis Kehormatan Harjono dan dihadiri seluruh anggota Majelis Kehormatan di Gedung Mahkamah Konstitusi. Dalam putusannya, Majelis Kehormatan memberhentikan secara tidak hormat Akil Mukhtar sebagai Hakim Konstitusi. Akil dinyatakan terbukti melanggar kode etik dan pedoman perilaku hakim. Pelanggaran yang dilakukan Akil diantaranya tidak memberitahu Sekjen MK saat bepergian ke Singapura dan negara lainnya, serta Akil memiliki 5 rekening mencurigakan atas nama istrinya. Hakim terlapor Dr. H.M. Akil Mukhtar SHMH terbukti melakukan pelanggaran kode etik dan perilaku Hakim Konstitusi. 2. Menjatuhkan sanksi pemberhentian tidak dengan hormat kepada Hakim terlapor Dr. H.M. Akil Mukhtar SHMH. Hasil putusan tersebut selanjutnya akan diserahkan kepada Mahkamah Konstitusi dan diberikan kepada Presiden. Setelah itu, Presiden akan menerbitkan Kepres 14 hari sejak surat diterima Presiden untuk memutuskan memberhentikan dengan tidak hormat. Menurut Harjono, keputusan Majelis Kehormatan ini sudah sesuai dengan Undang-Undang MK yang memperbolehkan Majelis Kehormatan mengeluarkan keputusan tanpa harus menunggu hasil proses hukum yang sedang dijalani Akil. Dari Jakarta, Lisa Indah dan Wahyu Sadiatmoko melaporkan. Hamdan Zulfa akhirnya terpilih menjadi Ketua Mahkamah Konstitusi untuk periode 2013 hingga 2016. Hamdan mengalahkan hakim konstitusi lainnya setelah pemilihan yang berlangsung selama 2 putaran. Hamdan Zulfa akhirnya terpilih sebagai Ketua Mahkamah Konstitusi MK periode 2013 sampai 2016. Keputusan tersebut diambil dalam rapat pleno yang digelar di Gedung MK Jakarta Jumat siang. Pemilihan berlangsung selama 2 putaran. Hamdan memperoleh 5 suara dan Arif Hidayat 3 suara. Terpilihnya Hamdan menjadi ketua seusai pemilihan suara usai pleno. Hamdan mengatakan dirinya bersama hakim-hakim konstitusi yang lain akan berusaha bekerja lebih giat lagi dan mengembalikan kepercayaan masyarakat terhadap MK. Karena selama ini nama MK sudah dicitrakan buruk di mata masyarakat akibat kasus yang menimpa mantan ketua M. Akil Mukhtar. Secara bersama-sama akan bekerja keras, penuh tanggung jawab untuk kembali menegakkan dan mengangkat kembali citra dan kehormatan mahkamah yang dalam 1 bulan terakhir ini menghadapi masa-masa sulit dan citra yang begitu sangat rendah. Sementara itu, untuk Wakil Ketua MK terpilih nama Hakim Konstitusi Arif Hidayat. Pemilihan Wakil Ketua juga berlangsung 3 putaran, dengan perolehan suara Arif Hidayat 5 suara dan Patrialis Akbar 3 suara. Pemilihan Ketua MK dan Wakil Ketua MK dilakukan menyusul ditahannya Akil Mukhtar yang sebelumnya menjabat sebagai Ketua MK. Akil ditahan karena terlibat dalam kasus dugaan suap sengketa pilkada di 2 daerah yakni Gunung Mas, Kalimantan Tengah dan Lebak, Banten. Dari Jakarta, Lisa Indah dan Wahyu Sadiatmoko melaporkan. Komisi Pemberantasan Korupsi KPK mulai mendalami aduan dugaan praktek suap terkait penanganan sejumlah sengketa pilkada, termasuk Pilkada Bali yang diadukan oleh kubu PAS. Khusus untuk aduan sengketa Pilkada Bali saat ini sedang dalam telaah. Sepertinya tidak hanya aduan adanya dugaan suap terkait sengketa pilkada di 4 Lawang dan Palembang yang ditindaklanjuti KPK. Namun ada juga beberapa aduan sengketa pilkada yang akan ditindaklanjuti KPK. Juru bicara KPK Johan Budi mengatakan saat ini ada sejumlah aduan sengketa pilkada yang sedang ditelaah KPK. Aduan itu adalah aduan sengketa pilkada yang berada di luar Pulau Jawa, termasuk pilkada di Bali yang dilaporkan kubu PAS ke KPK beberapa waktu lalu. Kini aduan sengketa Pilkada Bali sudah berada di tangan Tim Pengaduan Masyarakat atau DUMAS.
Menurut Johan Budi, jika hasil telaah menunjukkan adanya bukti pelanggaran yang dilakukan Akil, maka aduan tersebut akan dinaikkan ke dalam tahap penyelidikan. Yang disampaikan itu valid apa enggak? Kalau valid ya bisa dinaikkan ke penyelidikan. Nah, misalnya kalau bahan itu ternyata berkaitan dengan yang disidik, bisa aja itu langsung disampaikan ke bahan itu ke penyelidikan untuk dilakukan penyelidikan lebih lanjut. Mas, kalau hingga saat ini laporan yang masuk Di Provinsi Bali, laporan ke Humas lainnya saya belum dapat informasi. Tapi memang katanya ada informasi lain selain itu. Nanti coba saya cek. Beberapa waktu lalu Kubu PAS melalui pengacaranya Arteria Dahlan melaporkan dugaan adanya kecurangan dalam sengketa Pilkada Bali. Aduan ini dilayangkan tak lama setelah Ketua MK Akil Mukhtar tertangkap tangan oleh KPK. Terdapat beberapa kesalahan yang diduga dilakukan Akil saat memutuskan Pilkada Bali diantaranya adalah memperbolehkan pemilih mencoblos lebih dari 1 kali. Selain Pilkada Bali, sengketa pilkada lainnya yang sedang ditelaah KPK adalah Pilkada Lampung dan Halmahera. Dari Jakarta, Ade Tata Permana melaporkan. Kepala Bappenas Kwik Kian Gi dimintai keterangan sebagai saksi ahli selama hampir 4 jam oleh Komisi Pemberantasan Korupsi KPK. Kwik dimintai keterangannya terkait skandal pemberian fasilitas pinjaman jangka pendek FPJP kepada Bank Senturi. Terkait kepentingan penyidikan kasus dugaan korupsi pemberian FPJP kepada Bank Senturi sebagai bank gagal dan berdampak sistemik sejak Jumat pagi, KPK memintai keterangan mantan Menko Perekonomian era Presiden Abdurrahman Wahid, Kwik Kian Gi. Kwik dimintai keterangan dalam kapasitasnya sebagai saksi ahli. Usai memberikan keterangannya selama hampir 4 jam, Kwik keluar gedung KPK. Kwik mengatakan dirinya hanya melakukan diskusi dengan penyidik KPK, khususnya mengenai pengertian-pengertian dan penafsirannya dalam bidang ekonomi. Kwik membantah jika dirinya diperiksa terkait kasus Bank Senturi yang tengah ditangani KPK. Pakar ekonomi yang sempat bergabung di PDI Perjuangan tersebut hanya diminta menjelaskan istilah-istilah seperti solvabilitas serta surat-surat berharga di bidang ekonomi. Saya cuma ditanya pengertian, tafsirannya apa, istilah-istilah dalam bidang ekonomi, ilmu ekonomi perusahaan, itu saja. Oh gitu Pak ya? Ya, tidak ada kasus, tidak ada apa-apa. Tidak ada kasus Pak. Kalau soal soal konstruksi hukum atau konstruksi dari Senturi ini menurut Bapak sebagai pakar ekonomi gimana sebenarnya? Mana saya tahu konstruksi hukum, saya bukan ahli hukum. Ya kalau konstruksi secara perbankan lah, ada pelanggaran di wilayah mana lah, secara kejahatan perbankan gitu loh Pak. Saya tidak ada substansi sama sekali yang dibahas hanya istilah solvabilitas itu apa, surat berharga itu apa, begitu ya. Sementara itu pimpinan KPK Zulkarnain saat dikonfirmasi seputar pemanggilan Kwik tersebut, Zulkarnain mengaku belum mengetahuinya dan meminta waktu untuk mengecek hal tersebut. Dari Jakarta, Ade Tata Permana melaporkan. Kami masih memiliki sejumlah informasi lainnya, diantaranya Ditjen Bea Cukai menonaktifkan Heru Sulastiono sebagai Kasubdit Ekspor Direktorat Jenderal Bea Cukai. Informasinya setelah yang satu ini.